Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mustafidin, sahabat pencari faedah Islami untuk menambah ilmu dan wawasan. Pada kesempatan kali ini, Istifadah Islami akan mereview aplikasi e-book Tanya Jawab Islam, PIS-KTB, Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah. Aplikasi ini bisa Sobat download di Play Store dengan kata kunci PIS-KTB, atau Tanya Jawab Islam dari islamuna.info. Sesuai dengan judulnya, e-book ini berisi kumpulan tanya-jawab seputar hukum Islam dari grup Facebook Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PIS-KTB, yang memfokuskan pada kajian tauhid, fikih, hadis, tafsir dan lain-lain, termasuk konsultasi syariah. Untuk mengenal aplikasi ini lebih dalam, Sobat bisa membaca Mukodimah PIS-KTB, tentang PIS-KTB, elemen PIS-KTB, dan lain-lainnya yang bisa Sobat lihat dari mengklik garis 3 yang ada di pojok atas kiri dari aplikasi ini. Bila Sobat sekalian memiliki rezeki berlebih, dan ingin ikut serta membangun dan mendukung perkembangan dakwah Islami dari pihak pengembang, maka Sobat bisa mengklik donasi dan memilih metode mana yang Sobat inginkan untuk berbagi kebaikan. Berapapun yang Sobat berikan, pasti akan sangat bermanfaat bagi pengembang. Namun jika saat ini Sobat belum bisa berbagi, maka bantulah dengan memberikan bintang 5, kritik dan saran yang ada di Play Store, agar aplikasi ini bisa terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan Sobat sekalian. Perlu digarisbawahi, aplikasi ini, juga channel Istifadah Islami ini hanyalah sarana untuk menambah wawasan, dan kami tetap lebih menganjurkan untuk belajar kepada para kiai, ulama, serta habaib setempat, karena tentunya belajar langsung kepada mereka dengan menghadiri majelis taklim dan majelis ilmu mereka, barokahnya lebih besar daripada hanya sekedar membaca atau mendengar hasil bahsul masail, fatwa kiai atau fatwa ulama. Channel Istifadah Islami bukanlah channel resmi PIS-KTB, dan bukan pula bagian dari pengembang. Channel Istifadah Islami hanya sekedar muhibin yang ingin berbagi dengan sobat-sobat mustafidin yang tidak memiliki cukup waktu untuk mencari dan membaca, sehingga kita semua bisa memetik faidah dan menambah wawasan dengan mendengar. Semoga upaya kecil Istifadah Islami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kategori Al-Quran, bagian seputar Al-Quran, nomor 0163, yang berjudul, Bacaan Quran dari Kaset dan CD, di sana ada pertanyaan dari Khairul Anam. Assalamualaikum Ikhwan, aku mau tanya nih, membaca Al-Quran kan ibadah. Nah, kalau membaca Al-Quran tersebut direkam ke kaset atau CD, terus kasetnya diputar, apakah suara kaset tersebut masih tergolong ibadahnya orang yang membaca tadi? Mohon jawaban berikut dasarnya. Matur nuwun. Dijawab oleh Masaji Antoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat para ulama tentang kaset atau piringan hitam yang berisikan Al-Quran. 1. Pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Ahdali. Suara yang didengar dari piringan hitam, atau kaset, itu sama dengan suara Al-Quran yang didengar dari jamadat atau benda mati, maka ia tidak dihukumi Al-Quran. Kitab Al-Anwarus Syuruk Fiyah Kamis Sunduk, halaman 31. Syekh Abdul Qadir Al-Ahdali juga membolehkan mendengarkan piringan hitam dengan istilah, labasabihi, maksudnya, tidak ada masalah dengannya, beliau menyatakan ini dengan syairnya. Waqat su'iltu, an samai torbah. Fakultu bahsan inahu la basabih. Aku pernah ditanya tentang mendengarkan alat musik, maka aku jawab sesuai dengan penelitian, yang demikian tidak mengapa. 2. Pendapat Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Merekam Al-Quran dalam kaset, atau piringan hitam, dalam penggunaan selanjutnya itu tidak bisa lepas dari unsur menghina, atau merendahkan martabat Al-Quran, karenanya, merekam Al-Quran dalam kaset atau piringan hitam, sebagaimana yang maklum, hukumnya haram, begitupun juga mendengarkan Al-Quran darinya. Kitab Al-Anwarus Syuruk Fiyah Kamis Sunduk, halaman 31. 3. Menurut pendapat yang terpilih di kalangan Mazhab Hanafiyah. Kalangan Hanafiyah menyatakan, mendengar ayat sajadah seperti dari kicauan burung beo, menurut pendapat yang terpilih, itu tidak wajib sujud, karena, ia bukan bacaan sebenarnya, namun hanya sekedar kicauan yang tidak dimengerti. Pendapat yang lain menyatakan wajib bersujud, karena orang yang mendengarkan itu telah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kemudian ia dapati itu dari burung yang sedang berkicau. Al-Fatawis Syariah. Perlu digarisbawahi, bahwa istilah wajib di kalangan Hanafiyah itu berbeda dengan 3 imam mazhab lainnya. Istilah wajib kalangan Hanafiyah itu sama dengan sunnah bagi kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah, atau sunnah muakkadah bagi Hanabilah, sedangkan wajib di kalangan 3 imam mazhab dalam istilah Hanafiyah adalah fardu. Bila mengacu pada pendapat-pendapat ini, maka hal tersebut sudah tidak berdampak pahala pada pemilik suara rekaman, bahkan menurut Imam Ali Al-Maliki, haram merekamnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan bacaan,
begitupun dalam pelafalan kalimat Arab dari sisi mahroj dan i'rabnya. Semoga kebodohan admin tidak menghalangi kemanfaatan ilmu dari sumbernya bagi kita semua. Jika Sobat Mustafidin ingin melihat teks keterangan yang telah dijelaskan tadi, atau mengkopi keterangan tadi, untuk di-share dan berbagi manfaat sesama ikhwan, silakan download aplikasi Tanya Jawab Islam dari islamuna.info, lalu ketikkan di pencarian, 0163, atau klik menu kategori, lalu buka kategori Al-Quran, bagian, seputar Al-Quran, nomor 0163, yang berjudul, Bacaan Quran dari Kaset dan CD. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi Sobat Mustafidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.